memang ada kekuatan yang dianggap sangat dahsyat Bang Karni. Sangat dahsyat sehingga nyaris tak tersentuh dan dia merasa bisa melakukan apa saja. Bukan rahasia. Tadi Kang Khalid menyebut ini kerjaannya namanya mandornya Memet. Ordernya dari Gojali atau Engcun. Perintah dari Ali Hanafiyah, Lijaya. Siapa dia Ali? Ali itu adalah orangnya Aguan. Itu satu rentetan gampang banget gitu loh. Apakah ulama-ulama tidak cukup berharga untuk didengar rekomendasinya? Seruan serupa datang dari Muhammadiyah, dari PBNU, bukan Said Akil Sirot ya, dari PBNU. Dari Matlaul Anwar, organisasi masyarakat Islam yang sangat kuat di Banten dan sebagainya. Belum lagi para aktivis, para ilmuwan, segala macam. Apakah semua itu tidak cukup membuat Prabowo memberikan atensi? Sampai hari ini kita belum mendengar dari mulut Prabowo sendiri, Bang Karni. Perintah mencabut itu kan baru katanya-katanya. Bangun masjid itu kan pertama rencana, baru rencana. Tapi dengan penggusuran, pengurukan lahan-lahan, sawah, tambak segala macam, maka pertanyaannya sudah berapa masjid dan musola yang tergusur? Hilang karena itu. Itu fakta sudah terjadi, sementara yang besar itu nanti hanya baru rencana. Dan kalau masjid dan sebagainya hilang itu bukan cuma bangunannya tapi juga kulturnya. Suasana religinya, kita tidak bisa lagi mendengar azan, tidak bisa lagi mendengar suara pengajian, yasinan dan sebagainya. Dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin. Bahwa 1000 hektar di PIK 1 sebagai contoh tidak terdengar azan. Tadi kan ada narasi katanya masjid dihancurkan segala macam. Oke. Lalu makanya kita kembali ke sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa, yaitu kembali ke asal mula. Jadi kalau memang seperti ini jangan hadapkan antara korporasi, dalam hal ini adalah PIK yang diamanai pemerintah untuk membangun PSN PIK ke depan nanti, harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas, akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh, jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia balas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir, katanya kriminalisasi, cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga, bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang, ini akan dijual ke Cina karena pemakai bahasa Cina. Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokian yang ada di Singkawang, yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokian yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu loh. Pikiran kok sempit sekali gitu loh. Orang-orang kayak gini-gini nih. Nah, ini makanya kita kembalikan keharmonisan. Kata Sayyidina Ali, boleh kita berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Ya, kalau emang kamu orang beriman gitu, saya tes gitu loh. Biar orang-orang yang gak ruwai bidoh kata Nabi, orang-orang yang gak paham ikut ngoceh, orang bodoh gitu loh. Ya akhirnya rusak semua tatanan ini. Makanya kita kembalikan ke filosofi bangsa kita, yaitu dari paling bawah, Desa Mowocoro. Bangunan dari paling bawah itu desa, kembalikan ke lurah. Lurah bagaimana suaranya, camat bagaimana suaranya. Naik dikit, Negoro Mowototo, negara dibangun dengan tata, kembalikan ke pemerintah karena ini proyek pemerintah. Dan yang terakhir, Manungso Moworoso, manusia dibangun dengan rasa. Jangan kebencianmu pada suatu kaum, akhirnya model Said Gadu, CS ini orang Hosinuddin, Mahesa yang ngajak warga Banten makar ini ikut-ikutan masuk. Ini apa ini nih? Ini wajah apa ini? Kiai Haji Abdurrahman Wahid sedih kalau lihat ini. Allah. Ingat salah satu yang meresmikan leang-leong atau barongsai atau naga itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya paling terdepan kalau masalah pluralitas, bukan pluralisme ya. Pluralitas saya terdepan. Please. Jadi ini negara lain udah bikin kubah Iron Dome ini. Apa kubah ecek-ecek akhirnya, aduh. Biarkan pemerintah bekerja. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitannya tadi cinaisasi. Ini akhirnya jadi bola liar, membawa emosi masyarakat terbangun dengan negatif. Pikirannya akhirnya dari pikiran yang bersumber dari suatu kotoran, hasilnya yang kotor gitu loh.
ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non muslim. Lah Anda yang katanya Islam apakah islami gitu loh. Ini apa ini? Ini Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kekuasaan Allah. Tanah di Termasuk PSN di dalamnya itu yang mana tanah yang mangkrak. terbengkalai? Tanah mangkrak itu Tanah pasangannya mana? siapa? Manusia. Yang mangkrak itu Maaf. tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN Itu kan namanya ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, mengusahakan. bro. Itu Itu kan nggak tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu kan kerohiman. ada yang mengerjakan. Dikasih kerohiman. Kenapa dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah sewaktu-waktu tidak dianggap bertuan. negara, Tanah Baik, mati baik. itu tanah tidak bertuan. Dan itu dikasih kerohiman. Tanah mati tidak 10.000 bertuan. per meter. Kalau ada orang mengusahakan, Itu itu tanah tidak negara. mati namanya. Bumi, Lalu air, kenapa? Apa bumi, haknya air, PSN darat PIK 2 dikuasai mengerjakan negara itu? untuk kemakmuran Apa rakyat. haknya Agung Pasal Sedayu berapa? mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau dua, Aduh. kalau dua-dua ngomong, gak ada yang